Sudah barang tentulah. Kenapa saya berkirim amicus brief? Kenapa saya bismillah maju sebagai amicus curiae? Karena saya merasa kegelisahan saya sebagai warga negara akan kualitas demokrasi kita. Saya selalu katakan di sekian banyak podcast, termasuk diskursus. Jangan salah. Bagi saya, Gibran saya simpan. Itu butuh kematangan. Butuh kematangan. Kalau komunikasi di ruang publik saja terbata-bata, salah dalam memilih kata, kacau dalam susunan kalimat, apalagi ketika bicara dalam ruang tertutup terkait dengan tugas eksekutif yang harus dilakukan terhadap sekian banyak menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Profesor Reza yang juga merupakan seorang pakar psikologi politik yang dalam pendapatnya di ruang-ruang publik, di ruang podcast selalu berargumen, selalu berpendapat bahwa wakil presiden kita yaitu Gibran tidak bekerja secara maksimal sebagai tugas dan fungsinya. Itu menurut Profesor Reza ini. Dan bisa dikatakan dalam narasinya di beberapa podcast dianggap perkataan Prof. Reza ini merendahkan wakil presiden kita. Nah, tentu saja netizen kita tidak mungkin diam melihat wakil presiden kita begitu direndahkan oleh orang-orang, apalagi seorang profesor yang dianggap memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat saja dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Sudah barang tentulah. Kenapa saya berkirim amicus brief? Kenapa saya bismillah maju sebagai amicus curiae? Karena saya merasa kegelisahan saya sebagai warga negara akan kualitas demokrasi kita. Saya selalu katakan di sekian banyak podcast, termasuk diskursus. Jangan salah. Bagi saya, Gibran saya simpan dulu. Bicara soal Ganjar, Mahfud, Prabowo, Anies, Muhaimin, semua orang hebat. Plus minus pasti ada lah. Plus minusnya Prabowo, plus minusnya Mahfud, semua pasti punya plus minus. Tapi saya tidak bisa menerima kehadiran seorang Gibran dalam perhelatan Pilpres tempo hari. Kenapa? Karena MK sudah mengatakan melanggar etik. Dan saya harus menunjukkan sikap konsekuen saya kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, bahwa ketika terjadi pelanggaran etik, kita tidak memberikan ruang kompromi untuk itu, Mbak. Setuju. Saya harus konsekuen dengan itu. Nah, karena itu akhirnya saya bismillah maju sebagai amicus. Yang seliberal itu, yang sesekuler itu, ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Ada yang saintifik saya tanya tadi. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan, sebutlah kecanduan. Kita menggunakan bahasa populer kecanduan untuk memudahkan komunikasi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Banyak orang nggak tahu. Di saat beliau dilantik jadi wali kota Solo, ekonomi Solo itu minus 1,74%. Iya dong. Nah, di akhir tahun 2022, ekonomi Solo itu mencapai 6,25%. Ya, di atas rata-rata ekonomi nasional hanya 5,3%. Dan ya, kita tahu Solo itu di atas Jawa Tengah juga. Iya, di atas Semarang, di atas provinsi Jawa Tengah, dan Solo itu kota kecil, hanya 44 km persegi kalau tidak salah, yang hanya hidup dari pariwisata, retribusi dan pajak. Dia nggak ada pertanian, nggak ada peternakan, nggak ada tambang.
Tapi ya Mas Gibran punya kemampuan. Faktanya itu jauh lebih hebat daripada, mohon maaf, yang lebih senior. Tapi Mas pas- Ipang kalau pergi ke Solo, saya sudah berkali-kali di Solo. Cari hotel tuh susah di Solo. Ya. Booking karena Okupansi full tuh. rate-nya tinggi. Okupansi rate-nya tinggi. Bandarnya full. Ya, itu fakta. Ekonominya tumbuh, ya, dan masyarakat sejahtera, meningkatlah kesejahteraannya. Itu butuh kematangan. Butuh kematangan. Kalau komunikasi di ruang publik saja terbata-bata, salah dalam memilih kata, kacau dalam susunan kalimat, apalagi ketika bicara dalam ruang tertutup terkait dengan tugas eksekutif yang harus dilakukan terhadap sekian banyak menteri, beratnya bukan alang kepala gitu kan. Kalau Kang Darmawan dalam obrolan santai ini saja terhitung udah 4 kali bilang maaf. Iya. Apalagi dalam sebuah rapat eksekutif. Berapa Itu kali harus bilang minta maaf? Gak apa-apa. Saking kacau. Tapi kan jalan kan. Saya misalnya tadi 4 kali dalam hitungan dia minta maaf, tapi kan obrolan kita jalan kan. Nah saya juga berharap Gibran meskipun harus berkali-kali minta maaf, dia orang Solo, saya orang Sunda lah. Katakan saja orang Sunda mungkin lebih kurang sopan dibanding orang Solo. Pasti dia akan lebih banyak minta maafnya. Tapi kan akan jalan tetap. Kalau itu dilakukan. Harapannya begitu. Tapi saya terus terang mempertanyakan efektivitas dia, Kang. Oke. Efektivitas dia. Boleh nggak kita gini? Buktinya WhatsApp saya aja nggak direspon. Itu menandakan bahwa memang tidak ada, menurut saya ya, paling tidak terhadap seorang Reza Indragiri tidak ada sebuah atensi. Jangan pada Reza Indragiri, Jadi? pada publik gitu. Maunya Pada begitu. warga, iya. Tapi kan secara subjektif saya hanya bisa mengatasnamakan diri saya sendiri. Iya. Bahwa ternyata saya gagal loh dalam menggapai orang ini. Boleh saya katakan gagal direken gitu. Tidak direken. Iya. Jangankan diteken, direken aja tidak. Jadi gini, pada saat ini diadakan pertama kali, saya nggak tahu ada 6 bulan, nggak sampai. Enggak sampai 6 bulan. Tentang lapor kan? Iya, 2 bulan yang lalu ya, atau Kurang lebih lah. 3 bulan yang lalu lah itu ada tentang lapor itu. Kan ada itu Saya pembicaraan cek, ya. di banyak media massa yang kemudian mempertanyakan ini beneran atau gimmick? Apakah itu tidak kemudian dicatat oleh institusi Wapres itu gitu dan orang-orang sekelilingnya? Ada pertanyaan kritis nih. Ini beneran atau gimmick? Kalau sepertinya yang Pak Reza alami itu dialami oleh banyak orang, kan kemudian firm orang akan mengatakan bener lah ini gimmick aja. Perkiraan saya, siapapun yang menggagas layanan pengaduan Wapres Gibran ini tidak cukup cermat untuk menghitung bahwa Wapres Gibran ini punya banyak loopholes, punya banyak lubang-lubang. Iya. Dalam isu Fufu-Fafa, lubang. Nah, dalam isu Paman Usman, lubang juga. Dalam isu apa lagi? Perusahaan-perusahaan dia yang mendapatkan investasi miliaran itu, ya dan tidak jelas juga. lubang. Apa lagi? Belum lagi utang-utang terdahulu, bukan utang turunan lah ya. Iya. Zaman dulu ada masalah mobil apa? SMK. Tidak import. Nah, loophole semacam itu sepertinya agak luput diperhitungkan. Sehingga secara lempeng-lempeng saja diadakanlah nomor ini. Lapor ini. Nomor yang justru dimanfaatkan sekian banyak orang Untuk mempertanyakan itu. untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ingin membahas tentang seorang profesor yang menyinyiri Mas Gibran. Kita lihat cuplikan sang profesor dulu. Pak Gibran ini? Pakai kata Pak, Mas beneran Gibran, tidak saya iya, mengatakan iya. begitu ya? Mas aja lah ya, Mas Gibran. Ya boleh lah gitu. Kualitasnya di mana? Kapasitasnya di mana? Reputasinya seperti apa? Dan sanggupkah kita membayangkan dia akan meninggalkan legacy suatu saat nanti? Keraguan-raguan saya, atau bahkan ketidakmampuan saya menjawab rentetan pertanyaan saya itu sendiri, yang membuat saya sesungguhnya enggan gitu, untuk katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ketika kita merasa bahwa kita punya ilmu yang hebat, yang keren, kita dikenal oleh masyarakat, maka kita merasa bahwa orang lain itu kecil. Orang lain itu tidak setara dengan kita. Artinya, orang tersebut adalah orang yang sombong. Dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dia miliki, ketenaran yang dia raih, adalah atas izin Allah. Kesombongan inilah yang menuntut dia untuk menyinyiri orang lain. Kebetulan yang dinyinyiri adalah seorang Gibran Raka Buming Raka, yang bukan seorang ahli,
tapi bisa meraih kedudukan tinggi sebagai wapres. Si orang sombong ini, si profesor ini yang tadi kita lihat videonya, dia merasa lebih hebat dari Mas Gibran. Tapi kenapa rakyat kok pilih Mas Gibran? Makanya dia berusaha menghasut rakyat dengan membuat opini-opini yang merendahkan Mas Gibran. Jadi gelar ahli yang dia miliki itu hanya sebuah label. Dia merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih berkualitas, dan orang yang dia nyinyiri sangat rendah. Jadi dia menganggap Mas Gibran itu rendah sekali. Coba, kita akan buktikan apakah benar sang ahli ini lebih ahli dari Mas Gibran, lebih hebat dari Mas Gibran, sehingga Mas Gibran tidak seharusnya menjadi wapres menurut dia. Coba akan kita bandingkan ini ya. Kita bandingkan sama-sama. Yang pertama, masalah ketenaran. Sang profesor ini dibanding dengan Mas Gibran, tentu lebih tenar Mas Gibran. Nah, kalau kita katakan seperti itu, pasti sang profesor bilang, oh jelas aja, anak presiden. Pasti tenar dong. Jelas aja. Ya benar Pak. Mas Gibran itu anak presiden, tenar. Tapi kalau Mas Gibran tidak punya kualitas, tentu rakyat juga nggak suka dengan dia, nggak akan pilih dia. Jadi artinya apa? Soal ketenaran Bapak kalah. Mas Gibran anak presiden, tapi dia tidak pernah ngaku-ngaku sebagai anak presiden. Tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang hebat. Tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang yang layak untuk dipilih. Bahkan ketika pemilu itu, ketika kampanye, Mas Gibran bilang apa? Oh kalau tidak suka dengan saya, tidak usah dipilih. Masih ingat kan Pak? Yang kedua, bukti kualitas Mas Gibran sebagai pemimpin rakyat. Apakah Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak bisa mengurus rakyat seperti Mas Gibran mengurus rakyat di Solo? Bapak punya contoh nggak? Bapak sudah membela rakyat? Punya contoh nggak? Yang signifikan, yang benar-benar Bapak melakukan sesuatu sehingga bermanfaat buat rakyat. Ketika Bapak membela 7 terpidana kasus Vina saja, Bapak tidak mampu melakukan apapun. Seorang ahli tapi tidak bisa meyakinkan hakim untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang notaben adalah korban fitnah. Mas Gibran punya bukti bagaimana dia mengurus rakyat Solo sehingga Solo menjadi keren Pak. Bahkan terpilih sebagai kota di dunia yang paling nyaman. Saudara Reza Indragiri, sebagaimana disebutkan oleh Tribun Jakarta, bahwa Anda itu seorang pakar psikologi politik ya. Mungkin karena kepakaran Anda di bidang psikologi politik itu, maka Anda lebih menunjukkan ya semacam gangguan psikologis ya. Anda begitu terganggu dengan adanya Gibran sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo ya. Kok Anda bisa katakan ya bahwa Gibran itu harus disingkirkan atau dinetralisir oleh Pak Prabowo ya, guna mewujudkan asta cita nomor 7 ya, khususnya reformasi hukum poin 10, 17 dan 20, bahwa hal itu tidak akan terlaksana kalau ya faktor G yakni Gibran itu tidak disingkirkan atau dinetralisasi oleh Pak Prabowo. Saya pikir sebaiknya Anda menunjukkan saja kepakaran Anda di bidang psikologi politik itu. Sampaikan kepada Pak Prabowo bagaimana teknisnya menetralisir atau menyingkirkan faktor Gibran itu. Anda seolah-olah tidak paham bahwa ya sistem kita itu kan sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, bahwa Presiden Republik Indonesia itu tidak seorang diri, dia dibantu oleh seorang wakil presiden, dan presiden dan wakil presiden itu satu paket. Anda ini belum move on ya. Nah, bagaimana dengan Profesor Reza ini dalam menilai isi kepala ya, berdasarkan statement-statement beliau dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang podcast, beliau menyampaikan ya agak berat hati mau nyebut ya Pak Gibran ya, Pak Gibran, dan kata beliau ya, saya kira ini menurut saya ini keterlaluan ya. Artinya siapapun kita sesama manusia ya, kita perlu harus ya bicara tentang penghormatan, respect terhadap kemanusiaan itu. Kita memandang rendah seseorang itu sebenarnya abai pada sebuah kenyataan ya, boleh katakan spiritualitas historis ya,
apa yang disebut dengan spiritualitas historis itu adalah kenyataan. Gibran itu bukan ciptaan, ya, boleh katakan Gibran itu, Pak Gibran itu, beliau wakil presiden kita itu made in God, ya, ciptaan Tuhan, bukan made in China, made in Taiwan, ya. Jadi di dalam diri Pak Gibran itu tidak usahlah, selesailah kita bicara tentang perdebatan tentang persoalan itu, ya. Jadi berdiam potensi, ya, yang luar biasa tak terbatasnya. Nah, ini mesti harus dilihat. Jadi kalau kemudian hanya mengacu kepada analisis teks, analisis katakanlah generasi yang sekarang itu adalah generasi yang speak up dan dianggap bahwa Pak Gibran tidak mampu speak up, saya kira itu bias dalam melakukan sebuah penilaian, dan saya sangat yakin itu ada variabel-variabel yang membiaskan itu, ya, baik disadari maupun tidak disadari. Mari kita lihat dalam beberapa analisis yang saya sampaikan secara sederhana, ya. Analisis itu tidak harus kompleks, tidak harus rumit. Analisis itu cukup sederhana saja untuk melihat keterhubungan dan rasionalitasnya atau reasoningnya, ya, seperti itu. Contoh sederhana, orang betul-betul mengabaikan, merendahkan tentang performa seorang Gibran dengan mengatakan bahwa dia tidak akan sanggup, tidak punya wawasan, kompetensi, kapasitas yang cukup. Nah, itu kan terbantahkan semua ketika terjadinya perdebatan antara calon wakil presiden yang diikuti oleh seorang profesor, ya, seorang guru besar yang tidak perlu lagi diragukan, yaitu Pak Mahfud MD, dan juga seorang politisi kawakan sebagai seorang ketua umum, yaitu Caimin, ya. Dan dalam konteks itu saya memforecasting atau menebak, mengestimasi bahwa Gibran akan perform, ya, jauh lebih baik dalam melakukan perdebatan itu. Karena, ya, saya katakan pengalaman Profesor Mahfud dengan pengalaman Caimin itu berbeda dengan pengalaman seorang Gibran yang adalah seorang wali kota, ya, gitu, ya, wali kota Surakarta atau Solo. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video mengenai Prof. Reza yang juga merupakan seorang pakar psikologi politik, yang beberapa argumennya itu dalam narasinya memiliki unsur merendahkan wakil presiden kita, yaitu Gibran. Karena menurut analisis dia, Prof. Reza ini, tugas dan fungsi seorang wakil presiden, yaitu Gibran, tidak bekerja secara maksimal dalam beberapa bulan terakhir ini. Tentu saja hal itu dirujak oleh netizen yang pasti menganggap wakil presiden kita, yaitu Gibran, sudah bekerja secara maksimal. Nah, bagaimana pendapat Anda, sahabat-sahabat, mengenai Prof. Reza ini yang katanya seorang profesor, ilmunya tinggi tapi merendahkan orang? Nah, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.